Assalamualaikum. Oke, jadi sebelum pembelajaran dimulai, coba ketua kelas silakan dulu temannya. Perhatian, siap. Perhatian, siap. Seluruhnya duduk siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelum kita belajar dan baiknya kita membaca doa sesuai keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebab sampai hari ini anak-anakku sekalian masih senantiasa diberikan kesehatan untuk tetap hadir di sekolah dalam rangka memenuhi kebutuhan, yakni belajar. Nah, itu salah satu kebutuhan wajib bagi peserta didik adalah menuntut ilmu. Kemudian sebelum pembelajaran dimulai, kita bersama-sama menyanyikan lagu wajib. Nah, silahkan Nadia dipimpin temannya. Oke, jadi semuanya berdiri dulu nah. Jadi kali ini kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Silahkan dipimpin temannya Nadia. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Baik anak-anakku sekalian, sebelum memulai pembelajaran, jadi saya harapkan kepada anakku sekalian untuk mengecek dulu kolong bangkunya. Nah, barangkali ada sampah. Kemudian anakku sekalian masih untuk laki-laki yang masih di luar bajunya. Oke, silahkan periksa dulu kerapiannya. Oke. Jadi Bapak mau cek dulu kehadirannya. Yang hari ini yang tidak hadir siapa? Hadir semua. Oke, jadi hari ini hadir semua ya. Oke, jadi jumlah 25 orang hadir semua. Untuk pertemuan pekan lalu, kita telah belajar tentang struktur bentuk aljabar. Jadi di dalam bentuk struktur aljabar itu ada 3 komponen, ada variabel, ada koefisien dan ada konstan. Jadi di dalam bentuk struktur aljabar tersebut terdapat 3 unsur atau 3 komponen. Dan itu ada itu sekalian perlu ingat selalu. Adapun topik pembelajaran kita hari ini adalah menyederhanakan bentuk aljabar menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan. Sudah siap belajar? Sudah fokus semua?
Jadi adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini anak-anak sekalian, yakni melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan teaching at direct level, peserta didik mampu yang pertama menyederhanakan bentuk aljabar suku banyak dengan dua variabel dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua adalah melakukan penjumlahan dan pengurangan bentuk suku aljabar dengan benar. Semua sudah saya belajar? Sudah. Hai, masih mengantuk Randy. Semuanya berdiri dulu. Nah, jadi kita mau kasih screening. Jadi semua berdiri. Jadi semisal Bapak bilang pagi, tepuknya 1 kali. Siang tepuknya 2 kali. Sore tepuknya 3 kali. Malam tepuknya tidak sampai. Oke, bisa dites. Nah, yang ini berfungsi untuk melatih fokus anak-anakku sekalian. Selamat pagi. Tepuk saja, oke? Selamat siang. Oke, satu kali lagi. Selamat pagi. Selamat sore. Selamat siang. Selamat malam. Berarti masih ada yang kurang konsentrasi. Kurang konsentrasi. Silahkan duduk semua anak-anakku sekalian. Oke, jadi semua sudah fokus? Sudah. Semua bisa konsentrasi? Sudah. Jadi anak-anakku sekalian perhatiannya ke atas papan. Jadi bahan pokok belajar kita hari ini adalah aljabar, yakni perihal bagaimana cara menyederhanakan bentuk aljabar menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Nah, berbicara tentang aljabar anak-anakku sekalian, kira-kira apa yang terlintas di pikiran anak-anakku sekalian ketika mendengar kata aljabar? Nah, oke, ada variabelnya, apalagi ada konstantanya, ada koefisiennya. Semisal anak-anakku sekalian, ada satu persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 7. Yang mana variabelnya? Nah, variabelnya adalah x dan y. Koefisiennya 2 dan 3. Konstantanya 7. Jadi untuk letak posisi variabel koefisien sudah jelas bahwasanya koefisien itu berada di depan variabel. Nah, kemudian variabel ini identik biasa diidentikan dengan huruf, mau x, y, mau pakai a, b, c. Nah, terserah. Intinya ada unsur hurufnya itu adalah variabel. Kemudian koefisien itu berdiri sendiri dalam artian tidak ada pasangannya. Nah, untuk materi yang pertama anak sekalian, sekedar untuk memperkuat materi minggu lalu, yakni struktur dari bentuk aljabar. Satu orang saya bisa baca? Oke, silahkan Andra, berdiri nak. Aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel berubah dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi itu serta tidak menggunakan tanda sama dengan bentuk dijabar dapat berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pecahan, perpangkatan dan pengurangan. Oke. Jadi struktur dari bentuk aljabar yang pertama adalah perlu anak-anak sekalian tahu dulu apa pengertian dari bentuk aljabar. Jadi aljabar adalah bentuk persamaan yang terdiri atas variabel atau P-ubah dan konstanta yang dihubungkan dengan tanda operasi itu serta tidak menggunakan tanda sama dengan. Bentuk aljabar dapat berbentuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, perpangkatan dan perakaran. Tapi fokus untuk materi hari ini adalah penjumlahan dan pengurangan. Oke, jadi silahkan dilihat dulu videonya deh.
tadi video tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Setelah melihat video tersebut, anak-anakku sekalian jadi paham bahwa aljabar itu tidak semenyeramkan yang dibayangkan. Oke? Jadi aljabar itu adalah materi yang mudah dilakukan. Intinya itu tadi. Di dalam video ada 3 langkah dalam menyelesaikan bentuk aljabar. Yang pertama, kita jabarkan, dalam artian kurungnya dihilangkan atau dibuka. Kemudian yang kedua, kumpulkan suku yang sejenis. X dengan X, Y dengan Y, kita kumpulkan semua. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita operasikan. Jadi untuk penyelesaian bentuk aljabar sudah paham rekan-rekannya? Oke. Kemudian yang kedua, unsur-unsur aljabar. Jadi aljabar juga memiliki unsur yang terkandung di dalamnya, yakni ada variabel, koefisien, dan konstanta. Dengan penjelasan, variabel adalah lambang atau gabungan lambang yang mewakili sembatan bilangan dalam himpunan semestanya. Lambangnya mau pakai X, Y, mau pakai Y, Z, terserah, intinya lambang dalam sebuah huruf. Kemudian yang kedua, koefisien adalah nilai yang mengiringi variabel. Berarti koefisien itu tepatnya terletak di depan variabel. Kalau semisal ada variabel X, koefisiennya berapa? 1. Oke, koefisiennya 1. Kemudian untuk konstanta adalah lambang aljabar yang menunjuk anggota tertentu berupa bilangan dalam himpunan semestanya. Oke, bisa dilihat contohnya 2x ditambah 2y tambah 3. Angka 2 adalah koefisien, x dan y adalah variabel, dan konstantanya adalah 3. Kemudian untuk suku-suku aljabar. Jadi dalam suku aljabar itu ada 2. Yang pertama ada suku tunggal atau monom. Kemudian yang kedua ada suku banyak atau polinom. Suku tunggal dalam bentuk aljabar adalah hasil kali antar bilangan atau antar variabel suku tunggal. Maka suku tunggal adalah bentuk aljabar yang hanya memuat atau terdiri dari satu suku. Namanya satu tunggal, otomatis sukunya cuma 1. Oke, contoh 4x, xy, y, dan min 6. Untuk suku banyak atau polinom adalah bentuk aljabarnya yang diperoleh dari hasil penyumbang suku tunggal yang terdiri atas 2 suku atau lebih. Semisal suku tunggal itu 4x, sudah sampai sini saja 4x. Ini namanya satu suku. Kemudian ada contoh kedua 4x ditambah 3y. Ini namanya polinom karena terdiri dari 2 suku. Kemudian ada yang 4x ditambah 3y ditambah 2z. Masuk kategori apa ini? Masuk kategori polinom karena terdiri dari 2 suku atau lebih. Berapa suku di atas ini? Ada 3 suku. Nah, kemudian untuk selanjutnya adalah derajat dari bentuk aljabar. Jadi banyaknya variabel yang dikalikan dalam suatu bentuk suku tunggal disebut derajat dari suku tunggal tersebut. Jika suku tunggal hanya memiliki satu variabel, maka konsep derajat sama dengan pangkat. Semisal contoh derajat yang bersuku tunggal 2x, maka derajatnya adalah 1. Ada semisal contoh min 3x pangkat 2, maka derajatnya adalah 2 karena min 3x, x pangkat 2 kan x dikali x. Dalam artian penjabarannya min 3x dikali x dikali x pangkat 2 nya itu kita hitung. Jadi jumlah derajatnya ada 2. Begitu pula sebaliknya untuk 5x dikali 2y, derajatnya adalah 3. Kemudian derajat dari bentuk suku banyak
adalah derajat yang paling tinggi dari suku-suku bentuk suku banyak. Contoh derajat dari bentuk suku banyak. Nah, semisal ada X pangkat 2 dikurang 4X ditambah 3, maka otomatis X pangkat 2 nya berubah menjadi X dikali X. Kemudian 4X nya tetap ditambah 3. Maka suku dengan derajat tertinggi adalah apa? X pangkat 2. Oke, bisa bicara dulu anak-anakku sekalian. Oke, coba bicara dulu. Oke, jadi sampai derajat tertinggi adalah X pangkat 2 saja bicara. Sudah selesai? Sudah. Oke, yang lain? Yang belum dilanjutkan dulu. Sudah dicatat anak-anak sekalian? Sudah. Oke, jadi kita lanjut dulu materinya. Nah, kemudian yang kedua, penyederhanaan bentuk aljabar. Nah, yang pertama adalah ada suku-suku sejenis. Satu orang baca pengertiannya suku-suku sejenis. Nadia, dibaca dulu. Nah, ini suku-suku sejenis sampai sini saja. Iya. Suku-suku sejenis adalah suku-suku yang memiliki variabel yang sama dalam bentuk aljabar. Oke, terima kasih. Jadi suku-suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Semisal 2x itu sama jenis dengan 3x. Dalam artian suku sejenis apabila memiliki variabel yang sama. Kemudian suku sejenis dari bentuk aljabar di atas adalah 3x dan 2x. Ini kan ada bentuk aljabar 3x ditambah 4y dikurang 2x ditambah 2y. Maka suku sejenisnya yang pertama adalah ada 3x dan 2x, ada 4y dan 2y. Dalam artian suku sejenis adalah suku yang memiliki variabel yang sama. Oke?
Kemudian suku sejenis dari bentuk aljabar di atas disederhanakan ke dalam bentuk suku dengan menggunakan sifat distributif. Contoh, ada contoh 2x ditambah 8y dikurang 6x ditambah y. Maka langkah yang pertama adalah ubah urutan suku atau kita urutkan dengan sesuai dengan suku yang sejenis. Jadi 2x dikurang 6x ditambah 8y ditambah y. Dalam artian kita urutkan sesuai dengan suku yang sejenis. Maka setelah langkah itu adalah kita sederhanakan suku sejenis. Semisal 2x dikurang 6x, maka di dalam urutan 2 dikurang 6 dikali x. Sama juga dengan 8y ditambah y. 8 ditambah 1 dikali y. Kenapa ditambah 1? Karena koefisien dari y ada 1. Kemudian dioperasikan 2 dikurang 6 hasilnya 4x ditambah 8 tambah 1 9y. Kemudian untuk penjumlahan bentuk suku banyak. Nah, penjumlahan bentuk suku banyak dapat disederhanakan dengan menggabungkan suku sejenis dengan cara menjumlahkan koefisien. Semisal tentukan hasil penjumlahan dari x dikurang 2y dan min 3x ditambah 5y. Maka yang pertama adalah kita tuliskan dulu. Kita tuliskan, kemudian langkah yang kedua apa tadi? Kita jabarkan, dalam artian kurungnya kita lepaskan atau hilangkan. Ini langkah yang pertama dijabarkan. Langkah yang kedua, kumpulkan suku yang sejenis. Kemudian langkah yang ketiga kita operasikan. Jadi x dikurang 2y dikurang 3x ditambah 5y. Jadi kita kumpulkan dulu suku sejenis. Yang pertama adalah variabel x. Berarti x dikurang 3x dikurang 2y ditambah 5y. Maka hasilnya adalah x dikurang 3x hasilnya min 2x ditambah karena min 2 ditambah 5 hasilnya 3. Oke, selanjutnya ada pengurangan bentuk suku banyak. Sebenarnya penjumlahan dan pengurangan cara kerjanya itu sama. Bedanya kalau tadi di penjumlahan di sini dijumlah, kalau pengurangan otomatis dikurang. Oke? Jadi operasi penyelesaiannya sama. Yang pertama kita jabarkan, kemudian kedua kita kumpulkan suku yang sejenis, kemudian ketiga kita operasikan. Oke, jadi ada contoh kasus atau contoh permasalahan. Seorang peternak memelihara 5 kambing, 10 ayam dan 7 bebek. Karena ingin membeli seekor sapi, petani tersebut menjual 2 kambing, 3 ayam dan 5 bebeknya. Maka berapakah jumlah hewan ternak yang tersisa? Maka ketika menganalisis soal tersebut, ada hewan ternak awal mulanya, kemudian dijual, maka otomatis ini adalah operasi pengurangan. Jadi kita buat pemisalan padanya. Semisal kambing itu adalah X, ayam Y, dan bebek Z. Kemudian kita buat model matematikanya. Itu tadi memelihara 5 kambing, 10 ayam dan 7 bebek, maka otomatis 5x ditambah 10y ditambah 7z dikurang karena akan dijual. Berapa yang dijual? 2 kambing, 3 ayam dan 5 bebek. Maka model matematikanya 2x ditambah 3y ditambah 5z. Maka yang pertama kita apa? Jabarkan.
jabarkan. Maka kita dapat 5x ditambah 10y ditambah 7z dikurang 2x ditambah 3y ditambah 5z. Kemudian setelah kita jabarkan anak-anakku sekalian, apa lagi yang kedua? Nah, kita kumpulkan suku yang sejenis. Berapa? 5x dikurang 2x ditambah 5z. Maka langkah yang terakhir tinggal kita operasikan. 5x dikurang 2x kita dapat 3x. 10y dikurang 3y kita dapat 7y. 7z dikurang 5z kita dapat 2y. Maka kesimpulannya anak-anakku sekalian, seorang peternak yang awal mulanya memelihara 5 kambing, 10 ayam dan 7 bebek, dijual 2 kambingnya, 3 ayam dan 5 bebeknya untuk membeli seekor sapi. Maka kesimpulannya adalah jumlah hewan ternak setelah dijual sebanyak 3 ekor kambing, 7 ekor ayam dan 2 ekor bebek. Sampai di sini sudah paham anak-anakku sekalian? Paham. Nah, ini ada latihan. Ada latihan, permasalahannya hampir sama. Coba dikerja dulu. Nanti satu orang sebentar Bapak tunjuk untuk mewakili teman-temannya kerja di depan. Silahkan dikerja anak-anakku sekalian. Oke, dikerja. Saya kasih waktu 7 menit. Nah, sebenarnya ini 3 menit sudah sampai, sudah bisa selesai. Waktu 7 menit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di atas. Jadi Bacok saat ini membeli sepeda seharga 200. Hal yang dilakukan Bacok untuk mewujudkan keinginannya tersebut adalah dengan menabung. Nah, di minggu pertama, tepatnya di hari Senin, Bacok menabung sebanyak 25. Di hari Selasa sebanyak 25. Kemudian di hari Rabu sebanyak 50. Nah, Bacok sadar bahwa uangnya saat ini masih kurang untuk membeli sepeda. Sehingga pada minggu kedua, Bacok kembali menabung di hari Senin sebanyak 35, di hari Selasa 25, dan di hari Rabu sebanyak 40. Maka pertanyaannya, berapakah jumlah uang tabungan Bacok sekarang? Maka ketika melihat peristiwa tersebut, dianalisis anak-anak sekalian, ini penjumlahan atau pengurangan? Pengurangan. Silahkan disaksikan.
semua sudah? Sudah. Oke, jadi siapa yang mau? Kaki di atas. Bentuk tulisan. Oke, silahkan Sofia. Oke, jadi yang lain diperhatikan temannya nak. Iya, Pak. Oke, jadi yang lain perhatikan temannya nak. Oke, jadi yang didapat oleh Sofia adalah 200. Ada yang dapat selain daripada 200? Ada? Sama? Oke. Jadi kita ikuti rangkaian tadi yang Bapak sampaikan bahwasanya kita buat pemisalan dulu, oke? Kita buat pemisalan variabelnya semisal hari Senin X, Selasa Y, Rabu Z. Maka minggu pertama baca pada hari Senin menggabung 25, di hari Selasa 25, kemudian di hari Rabu 50, kemudian di minggu kedua berapa yang kita baca di hari Senin? 35. Di hari Selasa 25. di hari Rabu 40. Maka ketika dianalisis masalah tersebut ini adalah penjumlahan. Maka kita jumlah minggu pertama atau tabungan bacot di minggu pertama ditambah tabungan bacot di minggu kedua. Jadi masukkan nilainya nak. Minggu pertama 25X ditambah 25Y ditambah 50Z ditambah 35X ditambah 25Y ditambah 40Z. Maka langkah yang pertama apa tadi? Kita jabarkan. Kemudian langkah yang kedua kita kumpulkan suku yang sejenis.
Dalam artian 25X ditambah 35X, 25Y ditambah 25Y, dan 50Z ditambah 40Z. Maka langkah terakhir apa? Kita operasikan. Di jumlah 25 ditambah 35 berapa? 60. Berarti 60X. 25 ditambah 25Y 50Y. 50Z ditambah 40Z kita dapat 90Z. Maka kita jumlah ini nah 60 ditambah 50 ditambah 90. Maka hasil yang kita dapatkan adalah 200. Jadi apa kesimpulannya? Jumlah tabungan Bajo selama 2 minggu berapa? Ada 200. Maka uang 200 ini sudah cukup untuk membeli sebuah sepeda. Semua sudah paham? Ya, kasih dulu aplaus untuk temannya tadi yang mau. Baik anak-anakku sekalian, kita sudah mempelajari tentang bentuk aljabar dan operasi penyelesaian dalam bentuk aljabar menggunakan metode penjumlahan dan pengurangan. Nah, sekarang anak-anakku sekalian harus mengerjakan lembar kerja peserta didik mengenai tentang topik bahasan kita hari ini. Jadi ini untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke, jadi silakan diisi nama kelompoknya. Jadi silahkan dibaca baik-baik petunjuk pengerjaan LKPD-nya, dibaca, ditulis nama kelompoknya deh, kelompok 4, kemudian nama anggota tak semua. Jadi silahkan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Oke, jadi diperhatikan contoh masalahnya dulu nak. Ada 2 permasalahan. Yang pertama adalah ayah membeli 10 sak semen, 100 bata, dan 12 batang kayu. Dari bahan tersebut sudah dipergunakan untuk membangun rumah sebanyak 5 sak semen, 40 bata, dan 4 batang kayu. Maka berapakah jumlah bahan bangunan ayah setelah digunakan untuk membangun sebuah rumah? Nah, untuk permasalahan yang kedua ini mengikut pada permasalahan yang pertama. Nah, ada bahan bangunan tersebut diperkirakan kurang sehingga ayah membeli lagi 4 sak semen, 20 bata, dan 7 batang kayu. Berapakah jumlah bahan bangunan ayah sekarang? Jadi ini ada 2 bentuk
penyelesaiannya. Jadi sebentar Bapak tunjuk perwakilan dari dua kelompok untuk naik mengerjakan. Ya Pak, ya silakan. Dek, kalau mengerjakan data PD, jadi ikuti saja langkah-langkahnya ya.
Bagaimana, sudah semua? Sudah. Jadi siapa perwakilan dua kelompok yang mau tampil ke depan? Oke, silakan Andra untuk kelompok kedua. Kelompok 4 ada siapa yang mau mewakili di sini? Oke, untuk kelompok 4 ada Adrian. Kelompok 2 diwakili oleh Andra. Silakan. Teman-teman yang lain, perhatikan temannya deh. Silakan masuk. Silakan untuk kelompok 4 perwakilannya Adrian. Kerja di sebelah sini. Oke, jadi yang lain diperhatikan temannya. Permasalahan yang kedua. Jadi teman-teman yang lain perhatikan. Ya. Silakan kapal.
Jadi teman-teman kalian perhatikan coba nak, sudah menuliskan penyelesaian dari permasalahan 1 dan permasalahan 2. Nah, coba diperhatikan temannya. Kelompok 2 perwakilannya coba presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 2 ingin presentasikan permasalahan 1. Dari jumlah bahan bangunan ayat sebelum digunakan 10A ditambah 100B ditambah 12C persamaan 1. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu 5A ditambah 50B tambah 4C persamaan 2. Jadi 10A ditambah 100B ditambah 12C dikurang 5A ditambah 50B ditambah 4C. Jadi 10A ditambah 100B ditambah 12C dikurang 5A ditambah 50B ditambah 4C. 10A dikurang 5A ditambah 1B dikurang 50B ditambah 12C dikurang 4C. 5A ditambah 50B ditambah 8C. Kesimpulan, jadi jumlah bahan bangunan ayah setelah digunakan untuk membangun rumah tersisa 5 sak semen, 50 batak dan 8 batang kayu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan untuk permasalahan pertama, kelompok 2 menemukan bahwasanya jumlah bahan bangunan ayah setelah digunakan untuk membangun rumah tersisa 5 sak semen, 50 bata dan 8 pasang kayu. Kelompok yang lain dapat hasil yang sama juga? Jadi kelompok 2 sudah benar. Beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Perwakilan untuk kelompok 4, silakan presentasikan untuk permasalahan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan dari perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan permasalahan 2. Bahan bangunan setelah digunakan 5A tambah 50B ditambah 8C sama 1. Bahan bangunan yang baru dibeli 4A ditambah 20B ditambah 7C persamaan 2. Jadi 5A ditambah 50B ditambah 8C ditambah 4A ditambah 50B ditambah 7C. Jadi 5A ditambah 50B ditambah 8C ditambah 4A ditambah 20B ditambah 7C. 5A ditambah 4A ditambah 50B ditambah 20B ditambah 8C ditambah 7C. 9A ditambah 70B ditambah 15C. Kesimpulannya, jadi jumlah bahan bangunan ayah sekarang adalah 9 sak semen, 70 bata dan 15 batang kayu. Oke, jadi coba lihat untuk kelompok 4. Jadi kesimpulan yang didapat untuk permasalahan kedua adalah jumlah bangunan ayah sekarang tersisa 9 sak semen, 70 bata dan 15 pasang kayu. Dapat hasil yang sama seperti kelompok 4 untuk permasalahan kedua? Sama. Jadi beri aplaus dulu untuk temannya. Jadi anak-anakku sekalian, walaupun Bapak tadi lihat ada beberapa kelompok yang belum maksimal cara pengerjaannya, tidak memperhatikan rentetan langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah penjumlahan dan pengurangan, akan tetapi ada juga beberapa teman-teman kalian yang sudah paham memang mengenai tentang operasi bentuk aljabar. Jadi untuk langkah-langkah yang benar, kembali Bapak sampaikan bahwa yang pertama ketika diperhadapkan dengan soal cerita seperti ini, langkah yang pertama adalah kita buat pemisahan variabelnya dulu. Semisal semennya kita identikan dengan variabel X, batanya variabel Y, kayunya variabel Z. Setelah kita bentuk pemisalannya, kita buat model matematikanya. Maka setelah dibuat model matematikanya, kembali kita pakai konsep pengerjaan, penjumlahan dan pengurangan. Yang pertama kita jabarkan. Kemudian yang kedua kita kumpulkan yang sejenis. Kemudian yang ketiga kita operasikan. Jadi untuk kelompok yang belum tepat jawabannya, silahkan dibenarkan.
Baik anak-anakku sekalian, setelah mengerjakan LKPD dan menerima banyak materi mengenai tentang operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar, sekarang Bapak mau kasih tes sumatif. Nah, tes sumatif ini berguna untuk mengukur sejauh mana pemahaman dan kemampuan anakku sekalian memahami materi hari ini mengenai tentang bentuk aljabar. Jadi silakan dikerja tesnya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan tes sumatif ini. Dikerjakan di kertas sini saja lah. Oke, jadi kerja di sini saja lah. Jadi waktunya 10 menit. Silakan dikerja. Tidak boleh diskusi, tidak boleh menyontek, karena tes sumatif ini untuk mengukur kemampuan akhir anak-anakku sekalian. Jadi Bapak harap tidak ada yang kerjasama, semua kerja mandiri. Oke, jadi sisa 4 menit.
tanda sumatifnya sekarang sudah selesai. Jadi masing-masing perwakilan kelompok satu orang kumpulkan punyanya temannya terus bawa ke depan. Perwakilan saya satu orang. Mengerjakan tes sumatif untuk mengukur sejauh mana kemampuan dan pemahaman anak sekalian untuk mengenai materi operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, sampai di sini ada anak sekalian yang ingin bertanya? Oke, jadi semua sudah paham? Jadi Bapak yakin bahwa anak sekalian sudah paham dan mengerti bagaimana konsep aljabar, bagaimana konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk itu anak-anakku sekalian, saya minta satu orang perwakilan untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Siapa? Oke, silakan Andra. Berdiri nak. Penyederhanaan bentuk aljabar dengan metode penjumlahan dan pengurangan bertujuan untuk menyatukan suku-suku yang sejenis atau suku yang memiliki variabel yang sama. Oke. Jadi, adapun kesimpulan kita pada hari ini adalah penyederhanaan bentuk aljabar dengan metode penjumlahan dan pengurangan bertujuan untuk menyatukan suku-suku yang sejenis atau suku yang memiliki variabel yang sama. Sekali lagi Bapak tekankan bahwa penyelesaian dalam bentuk aljabar pengurangan penjumlahan itu tidak lepas daripada 3 komponen atau 3 langkah. Yang pertama, langkah yang harus kita ambil ketika diperhadapkan dengan soal adalah kita harus jabarkan. Kemudian langkah yang kedua, kita kumpulkan suku yang sejenis. Kemudian langkah yang terakhir adalah kita operasikan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah melewati panjangnya pembelajaran kita hari ini, kira-kira menurut anak-anakku sekalian bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan atau apakah menyenangkan? Apakah kira-kira di dalam pembelajaran ada anak-anakku sekalian temui kesulitan? Tidak. Jadi semua jelas, oke? Untuk materi pertemuan kita hari ini Bapak anggap sudah cukup. Jadi Bapak kembali ingatkan bahwa pertemuan kita minggu depan adalah membahas tentang bentuk aljabar, akan tetapi menggunakan metode perkalian dan pembagian. Jadi pekan depan anak-anak sekalian ingat bahwasanya kita akan belajar tentang operasi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Dan satu hal yang perlu anak ingat bahwasanya harus terus belajar, oke? Harus terus belajar. Bukunya tidak hanya dibuka di sekolah, akan tetapi di rumah tetap dibuka atau belajar. Tidak ada satu jalan pun atau tidak ada satu usaha pun untuk meraih kesuksesan selain dengan belajar. Jadi Bapak harap anak-anak sekalian harus tetap semangat belajar, harus tetap rajin belajar, karena ada cita-cita. Tentunya ada cita-cita yang ingin dicapai. Nah, cara untuk mencapai cita-cita tersebut tiada lain tiada bukan hanya satu jalannya, yakni belajar. Oke, Bapak harap untuk pertemuan kali ini sudah cukup. Silakan ketua kelas disiapkan temannya dan dipimpin untuk berdoa. Perhatian, Siap. Perhatian, Siap. Guru siap, gerak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tepatnya di hari Senin. Oke, jadi saya Bapak cukup. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.